Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli kitab, celaka atau terkutuk. Sebenarnya ucapan ini sebagai peringatan, ya, keadaan prihatin, ya, iba hati. Kalau mereka tidak berubah, ya, tidak
bertobat, tentu mereka akan mengalami celaka. Dan selalu tadi diikuti ya, celakalah kalian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Ya, istilah munafik aslinya menunjuk pada aktor, yaitu seorang yang mengenakan topeng untuk memerankan orang lain, bukan menampilkan diri sendiri, namun orang lain. Berarti kan menyembunyikan kepura-puraan. Tadi dikecam pertama, mereka tidak mau masuk dalam kerajaan Allah, bahkan menghalang-halangi orang yang berusaha masuk dalam kerajaan Allah. Yang kedua, menampilkan ketidakselarasan antara praktek religius dengan sosial. Berdoa dengan panjang-panjang ya, namun di sisi yang lain ya, menindas ya janda-janda yang seharusnya dilindungi, namun mereka tindas. Yang ketiga, soal usaha menobatkan orang lain dan menjadi penganut agamanya, dan menjadikan mereka yang mengikutinya ya lebih jahat ya, dari orang Farisi dan ahli kitab sendiri. Dan selanjutnya mengenai sumpah ya, sumpah demi bait Allah ya tidak mengikat, namun sumpah demi isi ya, bait Allah emas ya, menjadi mengikat. Demikian juga soal sumpah demi altar ya, mesbah ya, tidak mengikat, namun sumpah apa yang di atas altar ya, menjadi mengikat. Mereka ini disebut sebagai pemimpin buta. Nampak dari mereka ini adalah ya kepura-puraan ya, menutupi diri mereka yang jahat, yang busuk, dengan menampilkan diri baik. Untuk itu Pak dikasih ya, melalui sabda Tuhan ini tentu juga menjadi peringatan ya, kepada kita ya, para murid Tuhan Yesus ya, dalam hidup kita ya, hendaknya tidak berlaku dan hidup seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang munafik, hidup dalam kepura-puraan. Kiranya dengan kita menampilkan diri ya, dengan ketulusan hati ya, kesungguhan hati, dan selalu ya, berusaha berjuang menjadi lebih baik. Hal ini akan menghindarkan kita dari sifat munafik atau hidup dalam kepura-puraan.